Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu di pertemuan keberapa ya? Keenam mungkin ya. Kemarin kita sudah imtihan. Nah, bagi teman-teman yang belum imtihan, silakan teman-teman isi link imtihannya agar bisa dimasukkan ke bangku nilai. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab baru yaitu tentang usaha dan energi. Oke, let's begin. Nabtadi bil basmalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, untuk materi usaha dan energi ini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi usaha dulu nih teman-teman. Nah, berbicara masalah usaha dan energi, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari usaha itu sendiri. Usaha itu apa sih? Nah, perlu teman-teman camkan, perlu teman-teman ingat, pengertian usaha di fisika itu berbanding terbalik dengan usaha yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dengar yang penting mah usaha dulu deh, hasil mah gimana nanti gitu kan. Itu kan kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika nggak seperti itu teman-teman. Dalam fisika nggak bisa diartikan sebuah usaha jika kita tidak berhasil dalam usaha tersebut. Jadi dalam fisika itu usaha dapat diartikan sebagai gaya yang menghasilkan perpindahan. Oke, kalau itu secara matematisnya ya. Kalau secara sederhananya teman-teman usaha itu adalah eh hasil yang kita dapatkan gitu. Jadi di fisika yang akan disebut usaha ketika kita mendapatkan hasil. Jadi, sekeras apapun misalnya teman-teman mendorong suatu tembok atau se se seberusaha apapun teman-teman mendorong mobil misalnya, ketika mobil itu nggak bergerak walaupun tenaga teman-teman habis, maka itu tidak dinamakan usaha dalam fisika. Teman-teman tetap dianggap nggak melakukan usaha, gitu ya. Jadi usaha itu akan ada ketika teman-teman mendorong mobil, si mobilnya bergerak gitu, berpindah dari asalnya 0 meter menjadi 5 meter, itu dikatakan usaha. Dan di fisika itu nggak dikatakan usaha juga jika teman-teman balik lagi. Misal teman-teman dari hujroh, misal nih dari hujroh mau ke kelas gitu kan, dari hujroh mau ke kelas tiba-tiba ada yang tertinggal, teman-teman ke hujroh lagi. Nah, proses teman-teman melakukan perjalanan dari hujroh ke kelas kemudian ke hujroh lagi, jika startnya di hujroh kemudian finishnya juga di hujroh, maka dalam fisika teman-teman gak melakukan usaha walaupun teman-teman sudah berjalan segitu jauhnya. Kenapa? Karena hasil akhirnya ternyata teman-teman gak berpindah, tetap masih di hujroh. Itu bedanya usaha fisika dalam fisika dan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ingat, usaha akan disebut usaha ketika si benda itu berpindah. Jadi usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Gitu ya. Kalau perpindahannya 0, maka usahanya 0. Bedakan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu lintasan gitu ya. Jadi kalau si S ini kita sebut dengan jarak, maka teman-teman ada jaraknya dari hujroh ke kelas, kelas ke hujroh, ada jarak yang ditempuh kan. Tapi kalau perpindahan itu nggak peduli seberapa jauh teman-teman menempuh perjalanan, ketika akhirnya teman-teman tetap di tempat yang sama, balik lagi ke tempat yang sama, maka perpindahannya 0. Karena dilihatnya hasil akhir dikurangi hasil awal gitu. Itu untuk usaha. Nah, karena tadi usaha itu merupakan hasil kali gaya dan perpindahan, maka secara matematis usaha itu lambangnya W dapat dirumuskan dengan F dikali S, gaya dikali perpindahan. Satuan dari usaha adalah Newton meter. Dari mana? Kita tahu satuan gaya apa? Newton. Satuan perpindahan itu meter. Maka usaha adalah Newton meter. Tapi kita sering mengubah satuan usaha itu dengan satuan joule. Kenapa? Untuk menghormati si penemunya yaitu James Prescott Joule, gitu ya. Oke, itu sekilas tentang pengertian usaha dan juga rumus sederhana dari usaha. Oke, gimana nih kalau usaha yang kita lakukan tuh membentuk sudut?
Nah, jadi teman-teman, syarat usaha itu si gayanya, si F-nya ini harus sejajar dengan bendanya. Tapi, nah kalau misalnya kasusnya seperti ini nih, ada petinya nggak sejajar dengan tangan kita, nggak mungkin juga kan orang ini tuh berubah posisinya jadi jongkok gitu, mengusahakan agar si gayanya sejajar. Jadi nggak perlu juga gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, ada seseorang misalnya ini bernama Boy gitu ya. Nah, di sini dia menarik sebuah peti, tarikannya seperti ini. Nah, shape-nya seperti ini. Dia ternyata tarikannya tidak sejajar dengan siapa? Dengan si peti. Kalau sejajar kan seperti ini. Maka, si gaya ini teman-teman yang asalnya tidak sejajar harus kita proyeksikan, harus kita tarik menjadi sejajar ke sini. Jadi, antara alas nih, si bidang atau si benda yang lurus dengan gaya yang kita tarik membentuk sudut sebesar alfa. Nah, ketika kita tarik ingin sejajar, dia ditarik mendekati sudut. Kalau nggak salah, Ana pernah bilang bahwa teman-teman ketika kita mau menarik sebuah komponen, entah itu gaya ataupun itu, ketika kita tariknya itu mendekati sudut seperti ini, jadi melingkupi sudut, nah ke sini, maka itu menjadi kosinus. Beda lagi kalau misalnya si gaya ini Ana tarik ke sini. Nah, Ana tarik ke sini. Berarti kalau Ana tarik ke sini, dia menjauhi sudut ini, si alfa ini. Nah, kalau menjauhi sin. Tapi pada kenyataannya mayoritas biasanya memang ditariknya mendekati sudut cos gitu. Jarang sekali menjauhi. Maka ketika terbentuk sudut, si usaha itu rumusnya menjadi berubah sedikit. Jadi W sama dengan F cos theta. Kenapa? Karena yang kita pakai ini yang sejajar dengan peti. F cos theta baru dikali S perpindahan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum lanjut teman-teman, ada juga kasusnya gimana kalau misalnya si peti ini tuh nggak ditarik oleh satu orang. Jadi kalau misalnya nih si boy nih narik ke arah kanan, ada lagi nih siapa nih? Eh, misalnya siapa ya? Misalnya Steven. Nah, misalnya Steven menarik ke arah kiri gitu. Jadi Boy menarik ke arah kanan, Steven menarik ke arah kiri. Nah, kalau seperti itu berarti ada dua gaya yang arahnya berlawanan. Maka nanti teman-teman si F-nya di sini agak berubah sedikit. Jadi si F-nya merupakan sigma gitu. Sigma itu penjumlahan keseluruhan gaya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya si Boy narik ke kanan, si Stephen ke kiri, maka teman-teman tinggal kurangi aja gaya kanan dikurangi yang kiri gitu. Baru dikali cos theta dikali S. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita coba aplikasikan ke contoh soal. Oke, lanjut. Nah, gimana kalau misalnya dalam soal itu teman-teman gak diketahui gaya, gak diketahui juga perpindahan, tapi hanya diketahui grafik seperti ini. Jadi dalam usaha juga ada grafik namanya grafik gaya terhadap perpindahan, F terhadap S. Kita tahu rumus usaha itu adalah gaya dikali perpindahan, gitu kan? Maka gaya di sini kan sumbu Y ya. F nih, perpindahan kan S, F dikali S. Ini kan sama aja dengan, ini kan luas yang diarsir nih yang warna biru. Ini si F-nya, ini S-nya. F dikali S di sini sama gak dengan panjang dikali lebar dari persegi panjang ini? Sama kan? Makanya untuk menghitung usaha dalam bentuk grafik, kita cukup mencari ruas daerah yang diarsir aja. Kebetulan karena ini bentuknya persegi panjang, maka berarti kita cari aja luas persegi panjang ini. Nanti kalau bentuknya segitiga, ya kita cari aja luasnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang usaha, kita akan masuk di usaha itu ada yang namanya daya. Nah, daya itu apa sih? Nah, daya itu adalah kita sering dengar dayanya 500 watt deh kayaknya, itu kan dalam listrik ya. Dayanya 340 watt deh, itu kan dalam listrik. Nah, teman-teman, daya di sini adalah kecepatan dilakukannya kerja. Misal kayak tadi Boy sama Steven gitu menarik peti yang masanya sama, si Boy itu
menarik peti dalam jarak 5 meter tuh dia hanya butuh waktu 2 detik misalnya. Kalau si Steven misalnya 5 detik. Nah, beda kan waktunya, berarti daya yang dihasilkannya beda. Jadi kecepatan melakukan usaha itu daya. Makanya daya itu teman-teman dirumuskan dengan usaha dibagi waktu, gitu ya. Atau P sama dengan W per T. Nah, teman-teman itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Setelah ini, Ana akan bahas contoh soal di video selanjutnya. Oke, tetap stay tune, jangan kemana-mana.